Halo semalam saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya Masih Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Seorang penumpang pesawat rute Jakarta Kuala Namu jadi tersangka karena berteriak membawa bom di dalam kabin pesawat. Polisi menetapkan penumpang yang mengancam soal bom di pesawat sebagai tersangka. Polisi menyebut emosi tersangka tidak stabil. Tersangka mengamuk dan teriak soal bom dalam penerbangan Lion Air JT 308 rute Jakarta ke Kuala Namu, Deli Serdang, Sabtu 2 Agustus. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Emosi yang bersangkutan ini tidak stabil ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dan bahwa per hari ini terhadap H ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh bersangkutan sudah kita tuangkan dalam BAP. Atau penerbangan ini adalah connecting flight. Nah, pada saat di Jakarta, tersangka ini menanyakan tentang keberadaan bagasinya, menanyakan kepada salah satu kru. Kemudian ada komunikasi dan itulah yang membuat tersangka ini tersulut emosinya. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa puas sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat dan ancaman seperti yang terekam. Apa itu turun? Ada bom. Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun? Ada bom. Seorang penumpang ngamuk dan teriak soal bom di dalam kabin. Sebuah pesawat Lion Air JT 308 rute Jakarta Medan batal diterbangkan pada Sabtu. Akibat ancaman tersebut, seluruh penumpang dievakuasi ke ruang tunggu Terminal 1A Bandara Suta hingga diberangkatkan dengan pesawat lain. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun? Ada bom. Melalui keterangan tertulisnya, Corporate Communication Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang H diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang. Atas ulahnya, tersangka dijerat dengan pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tapi apabila sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, bisa dipidana paling lama 8 tahun. Bahkan bila sampai mengakibatkan kematian, pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk mendalami kasus penumpang yang jadi tersangka karena teriak bawa bom di kabin pesawat, sudah bersama kami Kombes Ronald Sipayung, Kapolresta Bandara Suta. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mbak Sister. Ya, terima kasih telah bergabung. Pak, saya punya pertanyaan. Seperti apa kronologi insiden pengancaman bom di kabin pesawat yang belakangan diketahui tidak benar dan orang tersebut sudah jadi tersangka? Ya, jadi kami sampaikan bahwa tersangka H ini adalah salah satu penumpang yang melakukan penerbangan dari titik awal Merauke, tujuan akhirnya adalah Kuala Namu. Tetapi memang connecting flight yang beberapa kali transit. Yang pertama adalah di Makassar dan yang transit kedua adalah di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan peristiwa adanya ancaman bom itu terjadi tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta pada saat pesawat Lion Air yang ditumpangi oleh tersangka dan para penumpang itu hendak pushback untuk persiapan menuju landasan pacu. Nah, pada saat itulah yang bersangkutan mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata dengan ancaman adanya bom yang kami lihat dan kami dengar dari rekaman-rekaman yang sudah beredar. Itu sampai 3 kali si tersangka H ini mengucapkan ancaman bom di dalam pesawat. Kami sampaikan juga kepada pemirsa bahwa modus atau motif yang bersangkutan mengucapkan kalimat tersebut berdasarkan keterangan tersangka, yang bersangkutan ini melakukan komunikasi dengan kru dan menanyakan tentang bagasi. Dan kemudian ada komunikasi yang tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, kemudian tersulut emosi. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dalam rekaman kita bisa melihat ada komplain yang bersangkutan terkait dengan penumpang yang duduk di sebelahnya. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan
tersangka H ini menjadi tersulut emosinya dan menyampaikan kalimat-kalimat seperti yang sudah beredar di rekaman-rekaman. Kami dari penyidik gabungan antara penyidik Polri dan PPNS telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 8 orang. Dan kemudian berdasarkan hasil gelar perkara, per hari ini, Senin 4 Agustus 2025, terhadap seorang penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, kita tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Masister. Artinya sekarang tersangka ditahan di mana? Halo Mbak. Ya, Pak Kombes, saat ini tersangka ditahan di mana? Ya, jadi kami sampaikan kepada Mbak Masister bahwa pada saat pemeriksaan memang komunikasi yang masih belum optimal dengan tersangka. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang belum dijawab dengan baik, bahkan kadang-kadang sedikit melantur. Dan kami juga terus berkomunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Dan per hari ini, per sore tadi, orang tua yang bersangkutan sudah datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini sedang bersama-sama dengan penyidik sedang melakukan observasi di salah satu rumah sakit di Jakarta dan terus akan didampingi untuk mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Artinya sekarang apakah tersangka sudah ditahan? Ya, jadi sesuai dengan persangkaan pasal yang kami kenakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pasal 437 disebutkan di situ bahwa setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara. Dengan persangkaan pasal tersebut, maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan penahanan. Tapi yang bersangkutan saat ini masih terus dalam pengawasan dan koordinasi antara penyidik gabungan, karena kita pengen mendapatkan hasil yang secepatnya terkait dengan proses penyidikan maupun tentang kondisi yang disampaikan oleh keluarga tersangka. Demikian, Mbak. Artinya tersangka saat ini belum ditahan atau maksudnya masih memang harus mendalami pemeriksaan dulu, Pak Ronald? Status yang bersangkutan tersangka, Mbak. Tapi belum kita lakukan penahanan karena sampai malam ini masih kita lakukan observasi dan pemeriksaan kepada ahli terkait dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Dan saat ini masih di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Oke. Penerbangan saat ke Merauke, apakah memang dari Merauke tidak ada kejanggalan yang terlihat dalam tersangka? Karena kan Anda mengatakan dalam pemeriksaan pun ternyata tersangka saat ditanya beberapa pertanyaan belum bisa menjawab dengan jelas. Ini apakah hanya tersulut emosi biasa seperti yang dijelaskan tadi atau ada faktor lain sehingga membuat dia begitu nekat mengatakan ada bom begitu di pesawat? Ya, berdasarkan hasil keterangan yang sudah kita periksa terhadap 8 orang, di mana beberapa orang itu adalah kru Lion Air, menyampaikan bahwa memang dari proses keberangkatan dari Merauke sampai ke Makassar ke Jakarta, penerbangan berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Dan peristiwa itu memang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Sesuai dengan keterangan dari pihak maskapai bahwa memang pesawat ini awalnya dijadwalkan berangkat 17.35, tetapi kemudian mengalami kemunduran sehingga kemudian berangkat pada pukul 19. Namun dari hasil keterangan dari yang bersangkutan bahwa memang emosi yang bersangkutan ini tidak ada kaitannya dengan keterlambatan pesawat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kombes Ronald telah bergabung di Kompas Malam. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dalam kasus ini. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat selalu.